Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Emma di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik sudah siap? Kidung cerianya sudah siap? Alkitabnya, persembahannya juga harus disiapkan ya. Ayo, sekarang Kak Emma mengajak semua adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita mau menyanyi dari KC 337 bait 1 dan yang kedua, Kami Sebagai Anak-anak. Sebagai anak-anak sedang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Ya adik-adik, sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami, menyertai ibadah kami dari pertama sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekarang Kak Emma mau mengajak adik-adik juga membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Adik-adik buka ya Alkitabnya, kita baca sama-sama. Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ya adik-adik, ayo kita sambut pembacaan Mazmur ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria Cinta Akan Yesus bait 1 dan yang 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang karena firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh
Kak Dina. Ayo kita panggil sama-sama ya. Kak Dina. Oke, terima kasih Kak Emma. Nah adik-adik, mari kita siapkan pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kakak ulang ya, Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, biar Alkitab kita terbuka, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah tibakan kami kembali untuk kami beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Pada hari ini, Tuhan berkati firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ayat 1 sampai 13 dari Perjanjian Baru Efesus 1 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui dari pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai rahmat hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan menyaksikan firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, siapa di sini di antara adik-adik yang suka pilih-pilih teman? Misalnya, aku hanya mau berteman dengan yang pintar saja, atau berteman yang kaya saja, atau adik-adik hanya mau menolong orang yang adik-adik kenal saja. Jika adik-adik tidak kenal, adik-adik tidak mau menolong.
Nah, adik-adik terkasih, bolehkah kita melakukan perbuatan itu? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk pilih-pilih teman? Nah, adik-adik terkasih, dari kitab Efesus ini, Rasul Paulus hendak membagikan pesan kepada jemaat di Efesus tentang kasih karunia Allah yang berlaku dalam hidupnya, telah mengalami kekuatan dari Allah untuk tetap setia menyampaikan kebenaran rahasia Allah. Meskipun ia dipenjara, Rasul Paulus tetap memberitahukan tentang kondisi dirinya yang dipenjara karena memberitahukan tentang Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Di dalam Efesus 3 ayat 1-13 ini, Rasul Paulus senantiasa memberitakan kasih karunia Tuhan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Karena Rasul Paulus berpikir bahwa semua orang berhak menerima kasih karunia Tuhan. Bahkan orang non-Yahudi pun berhak percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Efesus bahwa orang Yahudi maupun orang non-Yahudi berhak menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Adik-adik terkasih, dari kisah Rasul Paulus ini, kita diingatkan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan kita dengan beragam. Ada yang putih kulitnya, sawo matang, atau matanya sipit, rambutnya keriting, orang kaya, orang miskin, orang Batak, orang Manado, dan lain-lain. Tapi, apakah kita harus membedakan mereka? Apakah kita harus memilih-milih teman? Sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus berteman dengan semua orang. Karena ingatlah, di mata Tuhan kita mempunyai hak yang sama untuk menerima kasih karunia. Jadi itu artinya adik-adik dapat berteman dengan siapapun. Tidak boleh pilih-pilih teman. Bertemanlah dengan siapapun ya. Karena dengan kita berteman dengan tanpa membeda-bedakan, kita bisa bersama-sama berbuat baik kepada semua orang. Ingat ya adik-adik, di mata Tuhan kita mempunyai hak yang sama untuk menerima kasih karunia Tuhan dan memberitakan kasih Tuhan kepada siapapun. Tanpa membeda-bedakan dia dari mana, dia seperti apa, dia asal dari mana, karena kita semua mempunyai hak yang sama. Adik-adik, kakak punya aktivitas nih. Aktivitasnya adalah tuliskan kebaikan yang pernah kamu lakukan. Misalnya, adik-adik pernah melakukan kebaikan kepada guru adik-adik. Dituliskan ya kebaikannya apa. Misalkan kepada guru, tempatnya di sekolah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jangan lupa aktivitas ini dikumpulkan ya. Jika sudah impak kembali ke gereja, kakak akan minta aktivitas adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk dapat berteman dengan semua orang. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya? Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami sudah boleh membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi contoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kehidupan kami, keluarga kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan sertai Tuhan, jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan. Biarlah perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, baik yang kami sengaja lakukan maupun tidak sengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami semua. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami percaya kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Dan jangan lupa ya, seperti biasa kakak kembali mengingatkan persembahan ini nantinya akan diambil oleh kakak Layan ke rumah adik-adik. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 184. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri impak kita pada pagi hari ini. Mari kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai impak pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang manis dimanapun kami berada. Tuhan sertai kami semua dan Tuhan berkati juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi di Impah seperti biasa jam 8 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.